Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Energi Islam. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وزل ممدود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة فرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن بكارا عربا ترابا أصحاب اليمين من الأولين وصفات من الآخرين. أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال نزل من يحمل لا بارد ولا كريم إنهم من قبل ذلك متلفين وكان يسرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون على مثل عظاما إن لمبعوثون آباؤنا الأولون طلعنا الأولين والآخرين لما جمعونا إلى ميقات يوم معلوم ضالون مكذبون لاكلون من شجر من زقوم فبالغون منها البطون شاربون عليه من الحميم فشربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت ما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم فلولا تشكرون تذكرون بل تمنون أنتم تذكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون لو نشاء جعلناه لجعل فلولا تشكرون أفرأيتم النار الذي تؤمنون أنتم شئتم شيطانا تنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمؤمنين وتذكرة بالعظيم ولا تسروا إنه لقرآن كريم في كتاب لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بهذا الذي أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا باطل حكمكم وأنتم حينئذ تنظرون نحن ننظر إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا الذين تناجون إن كنتم صادقين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa ala آمين. أغننا بفضلك عمن سواك صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من رزقك الحلال المبارك ورزقه ولتعرض إلى حكم خلقك واجعل لنا من طريقا سبلا ولا على من على من على ذكر عاد وجعل الله الحرام كما آمين. ولا نستعين بنعمتك إلا بما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم إن كان رزقنا لسبب وإن كان بعدك خير وإن كان بعدك خير وعلى
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi syurafa wa ashabihil hunafa wa tabi'ina lahum wa tabi'ihim min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul wafiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, pengurus majelis rahimakumullah dan semua yang hadir, mudah-mudahan kita selalu dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam area hidayahnya, area taufiknya, area rahmatnya, sehingga di dunia dalam area rahmat Allah dan di akhirat juga berada di area rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Salawat salam mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, masih di dalam pertemuan kita dan pembahasan kita akan tema 5 kaidah utama di dalam fikih yang sudah kita jelaskan pada majelis yang lalu, bahwa perbedaan qawaidul fikih sama usul fikih. Qawaidul fikih lebih kepada penggabungan semua masalah-masalah di dalam masalah hukum, sehingga dengan satu kaidah kita bisa mengetahui banyak hukum dari masalah-masalah. Berbeda dengan usul fikih. Usul fikih adalah cara untuk mengambil istimbat hukum. Jadi cara untuk memahami dalil, apakah dalil ini am urida bihil khusus atau am mukhassas, atau al-amru yaqtadil wujub. Al-amru idza utliqa yaqtadil wujuba ghaliban. Amr perintah, kalau mutlak tidak ada kriteria-kriteria tertentu, maka biasanya mengarah kepada hukum wajib dan semisal-semisalnya. Itu bahasan usul fikih. Kalau qawaidul fikih adalah kaidah-kaidah untuk mempermudah kita mengetahui banyak masalah dengan kita berpegang kepada kaidah tersebut. Sudah kita jelaskan qawaidul fikih, kaidah kulliyah, kaidah umumnya ada 5. Ada 5. Sudah kita jelaskan yang pertama al-umuru bimaqasidiha. Perkara-perkara itu dilihat dengan tujuannya. Sah tidaknya, arah diarahkannya perkara tersebut, semuanya kepada tujuan dan niatnya. Yang kedua nanti akan kita bahas setelah kita sebutkan pada majelis yang lalu, al-yakin la yuzalu bisyak, keyakinan nggak bisa dihilangkan dengan keraguan. Al-masyaqqah tajlibut taysir, masyaqqah itu apa itu? Menarik kemudahan. Ad-darar yuzal, kemudaratan harus dihilangkan. Al-ada muhakkamah, adat itu bisa dijadikan dasar hukum. 5 hal ini adalah kaidah utama di dalam semua fikih. Semua fikih. Ya, kalau orang menguasai 5 kaidah ini, maka garis besarnya dia bisa mengerti hukum fikih.
garis besarnya. Meskipun pastinya kepastian seluruh masalah fikih harus dengan kesungguhan, harus dengan ketelitian, karena bisa jadi ada satu syarat tidak terpenuhi dan lain sebagainya. Nah, kita pada majelis yang lalu membahas tentang al-umuru bimaqasidiha. Kaidah pertama, perkara itu dilihat dari tujuannya. Dasar utama kaidah ini adalah dari hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal tergantung dengan niatnya, dan setiap orang memiliki kadar pahala dari apa yang diniatkan. Dan kita juga telah menjelaskan apakah semua amal harus ada niat, dan ketika niat tidak ada amal apakah berpengaruh? Sudah kita jelaskan. Garis besarnya, niat jikalau tidak berbarengan dengan amal maka tidak ada urusan hukum di dalam fikih, terlepas dari urusan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam bab fikih kalau tidak ada bentuk perbuatannya, baik itu ucapan, baik itu perbuatan, maka tidak ada sangkut pautnya sama hukum, hanya dalam niat saja. Orang niat kawin, yo niat aja kok, ya belum jadi kawin. Orang niat cerai, ya gak jadi cerai, wong cuma niat aja kok, ya kan? Orang niat sholat tapi nggak sholat, ya nggak ada hukum urusan sholat. Orang niat puasa, orang niat saja kok, tidak ada hubungan sama sekali dengan hukum, karena fikih berhubungan dengan perkara dhahir. Al-ahkamul fiqhiyah muta'alliqah bid-dhawahir. Hukum fikih itu berhubungan dengan perkara dhahir. Nahnu nahkumu bid-dhawahir wallahu ya'lamus sarair. Kita menghukumi dengan yang dhahir, Allah yang maha mengetahui isi hati. Berbicara hukum fikih, niat saja tanpa perbuatan tidak ada hukum sama sekali. Udah. Terlepas dari urusan pahala, pahala urusannya Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa jadi niat dalam hati pahalanya jauh lebih besar daripada amal, bisa jadi. Bisa jadi. Ya, karena hati itu pandangan Allah. Masalah kedua, perbuatan apakah harus dengan niat, dan gimana kalau perbuatan tanpa niat? Perlu dikepahamin bahwa perbuatan kalau sekiranya memungkinkan arahnya kepada nilai ibadah atau tidak ibadah, atau itu ibadah dan ibadah itu terjadi perbedaan hukum wajib sunnah, maka itu diperlukan niat. Wajib adanya nih niat, ya. Sholat perlu niat, iktikaf perlu niat, mandi perlu niat, karena kita tak tahu mandi wajib atau mandi sunnah. Sholat sunnah kita tidak tahu, sholat qobliyah atau sholat duha, sholat tahajud atau sholat qodok, sholat subuh atau sholat duha, kan gitu, tidak tahu. Yang membedakan niat. Maka ketika perbuatan tersebut memungkinkan terjadi, hukumnya niat wajib. Jikalau amal tanpa niat maka tidak sah. Tidak sah. Kelompok yang pertama ini, sholat tanpa niat nggak sah, wudhu tanpa niat nggak sah, puasa tanpa niat nggak sah. Anda sholat nih sampai ragu sekalipun, ragu. Anda ketika sholat, ketika ragu rukun yang lain, Anda diam sebentar. Ya, Anda ingatkan rukun yang tadi yang sekiranya Anda ragu, Anda lakukan apa enggak? Contoh, Anda ketika sujud, kemudian Anda terpikir, aku tadi baca Fatihah enggak ya di berdiri tadi ya? Posisi Anda ketika itu enggak boleh Anda kemudian bangun, enggak boleh, harus tetap di dalam sujud.
Tunggu beberapa saat. Apakah ketika Anda itu cepat ingat Anda itu baca Fatihah atau enggak? Kalau Anda teringat, oh iya aku tadi baca Fatihah, lanjutlah. Tapi ketika sujud kok kemudian Anda teringat, aku tadi nggak baca Fatihah. Cemana? Nggak boleh melanjutkan sholat tapi harus balik kepada Fatihah. Nggak peduli Anda sujud, Anda rukuk, nggak peduli. Pokoknya balik lagi ke Fatihah, nggak boleh lanjut. Kenapa? Karena itu Anda ingat tidak melakukan rukun sholat. Paham? Kecuali yang diragukan niat, batal dah kalau udah niat. Anda rukuk sujud kemudian ragu tadi. Aku tadi sholat takbiratul ihram niat sholat enggak ya? Lagi tahiyat awal ada kepikir, aku tadi niat apa enggak ya waktu takbiratul ihram. Ketika Anda ragu kayak gitu, batal udah sholat Anda dah. Karena niat itu adalah syarat dan rukun utama dalam semua ibadah. Enggak boleh orang ragu dalam niat. Udah. Perkara pertama, fi'il tanpa niat. Perkara kedua, perbuatan yang tidak bisa diarahkan kecuali kepada madlulul lafad, muqtadal lafdi, tuntutan lafad. Ketika lafad tersebut tidak bisa diarahkan sama sekali kecuali kepada tujuan lafad, maka nggak perlu niat. Kita buat contoh kawin. Kalimat angkahtuka, kalimat aku nikahkan engkau, itu sudah arahnya nikah, nggak mungkin yang lain. Kalimat cerai itu sudah arahnya cerai. Tolak, cerai itu adalah nggak bisa diarahkan yang lain. Maka oleh sebab itu kalimat nikah, kalimat cerai yang sharih itu jelas, nggak perlu niat. Orang menceraikan istrinya, kemudian habis itu menyesal, terus dia pakai alasan, aku tadi nggak niat menceraikan, nggak bisa. Cerai udah. Kenapa? Nggak perlu niat, tidak perlu niat. Ya, tidak perlu niat. Dibilang aku tadi nggak sengaja, aku tadi nggak ada kayak gitu. Beda dengan kata cerai yang kinayah. Kinayah bisa diartikan kepada lafaz lain, tujuan lain. Seseorang bilang sama istrinya, pulang aja kau ke mamakmu. Pulang ke mamakmu itu artinya apa? Pulang jenguk atau pulang cerai? Ya kan? Hah? Atau umpamanya kita bilang umpamanya pisah, umpamanya. Seseorang ngomong sama istri, pisah aja lah kita. Pisah apa maksudnya? Pisah cerai atau pisah kau ke toko sana, aku ke toko sini. Kau ke warung sana, aku ke warung sini. Kau naik mobil, aku naik kereta, kan bisa aja artinya. Pisah apa maksudnya? Tapi kalau lafaz cerai, talak itu nggak bisa diartikan kepada yang lain kecuali harus pisahnya suami istri. Udah. Ini tadi kita sampaikan hal-hal yang tidak membutuhkan niat. Maka garis besarnya fi'il, perbuatan. Termasuk juga fi'il tark, meninggalkan. Tidak diperlukan niat, diantaranya adalah 1. Ibadah yang tidak terjadi iltibas, rancu dengan ibadah yang lain jikalau tidak diniatin. Semisal iman kepada Allah, takut kepada Allah, baca zikir, baca Quran, itu udah pasti ibadah, nggak pakai niat pun nggak apa-apa, udah dapat pahala, udah dapat. Beda dengan sholat. Sholat itu bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, gitu ya. Tapi kalau zikir anjuran. Kau niat gak niat, kau dapat pahala zikir.
Nggak perlu pula umpamanya nawaitu zikir, nawaitu baca wirid, nggak ada. Ya udah kau baca aja, karena itu ibadah yang tidak terjadi iltibas dengan, tidak terjadi rancu dengan ibadah yang lain. Atau iman kepada Allah, nggak perlu dalam hati aku niat iman kepada Allah, nggak perlu. Khauf, rasa takut kepada Allah, nggak perlu aku niat takut sama Allah, nggak perlu. Mengharap kepada Allah, pakai pula mengharap surga, aku niat untuk berharap kepada Allah, aku dimasuk, nggak pakai niat, itu udah kok berharap aja, itu sudah otomatis ibadah. Berbeda dengan tadi puasa. Puasa itu bisa ibadah, bisa ada ibadah. Puasa itu bisa kau ingin mengharap pahala Allah, bisa juga kepingin sakti, bisa aja. Bisa aja kau nggak makan itu karena kepingin pahala dari Allah. Puasa itu ada wajib, ada sunnah. Bisa juga karena lapar, karena ndak ada makanan, bisa aja. Atau ndak makan karena nggak enak sama orang, bisa aja. Berbeda dengan zikir, berbeda dengan Quran, itu tidak ada iltibas. 1. 2, yang bersifat at-tarku. At-tarku itu meninggalkan. Semisal meninggalkan zina, ya, meninggalkan khamr, tidak perlu pakai kau niat-niatkan, aku niat tidak berzina, aku niat tidak mabuk, aku niat tidak berjudi. Hari-hari kau mau ngomong kayak gitu terus, gimana pula? Ya, tidak perlu. Termasuk juga at-tarak adalah izalatun najasah, menghilangkan najis. Menghilangkan najis nggak perlu niat. Yang penting najisnya hilang, disiram, selesai. Nggak perlu kemudian nawaitu, aku niat menghilangkan najis, nggak perlu. Berbeda dengan raf'ul hadas, wudu, mandi, berbeda. Kenapa? Karena mandi dan wudu ada nilai ibadah yang terjadi iltibas, rancu, ada kemungkinan dengan perkara lain. Orang wudhu dengan orang seger-segeran basuh muka hampir sama. Anda tengok orang wudhu dengan tukang batu bersihin muka sama tangan mau makan, hampir sama. Perbedaannya di niat. Tukang batu mau makan, dia buka keran, basuh muka, basuh tangan, meskipun tangannya nggak sampai siku. Habis tangan, kaki, tinggal kepala aja nya, ya kan? Sebetulnya orang tukang batu itu udah hampir wudhu, itu udah hampir. Tapi tadi lah kalau nggak ada kemampuan kayak gitu ya. Yang dilakukannya masuk kamar mandi kencing, habis kencing kemudian basuh muka supaya seger karena dia panas, banyak debu, basuh muka, basuh tangan meskipun separuh, tinggal kan dinaikkan dikit sampai siku. Kemudian basuh kaki karena kakinya kotor, udah hampir wudhu itu sudah. Kepala pun ya rambut dikit aja udah terbasuh, ya kan? Tapi kalau nggak ada niat tidak jadi wudhu. Mandi bisa mandi junub, bisa mandi Jumat, bisa mandi seger-segeran. Mau berangkat ngaji mandi seger, tidak ada junub, tidak ada, mandi seger-segeran aja. Maka perlu niat. Udah 2. 3, perkara mubah tidak wajib niat. Hanya mubah itu dianjurkan untuk niat-niat baik. Tapi pada hakikatnya nggak wajib niat. Perkara mubah tidak ada hubungannya sama pahala dan dosa kok. Mau tidur ya nggak wajib niat. Mau makan nggak wajib nih niat. Mau minum nggak wajib niat. Tapi kepingin untuk dapat pahala ya itu lain. Nilai plus. Nah, berbicara tentang niat pastinya tidak lepas dari pembahasan yang disebut di dalam syair hakikatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Ada 7 pembahasan niat. Ada 7 pembahasan niat.
Dalam urusan niat 7 ini harus difahami. 1, hakikatun atau takrif niat. Apa definisi niat? Niat definisinya adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Bermaksud melakukan sesuatu yang bersamaan dengan awal perbuatan sesuatu tersebut. Bermaksud melakukan sesuatu, bersengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan awal perbuatan tadi. Jadi kalau belum awal perbuatan namanya bukan niat. Semisal pernah kita sampaikan ketika kita membahas dalam kitab Qobasun Nuril Mubin, ada tingkatan-tingkatan. Pertama namanya khotir, lintasan hati. Setelah lintasan hati namanya hadithu nafsin, bisikan hati. Bisikan hati lebih kuat daripada lintasan hati. Lintasan hati itu pokoknya melintas sajalah apa yang kau inginkan lah pokoknya. Sampai mungkin bisa jadi kepingin jadi Superman, kepingin terbang, kepingin apapun lah pokoknya, asal aja pokoknya kepingin. Namanya kepingin. Nah, hadithu nafsin, bisikan hati. Kemudian setelahnya adalah ham, alhammu, atau bisa diterjemahkan juga semisal azam. Azam itu adalah bermaksud melakukan dengan adanya planning, dengan adanya planning, perkiraan di otak, itu ham. Itu ham. Tapi belum dilakukan. Apakah kebaikan atau keburukan? Kebaikan buat kita contoh umpamanya, kita planningkan insya Allah aku akan ikut Maulid Arba'in. Maulid Arba'innya belum, seminggu lagi. Nah, tapi niat, bukan niat, ham. Sudah planning kan, insya Allah aku ngaji, aku usahakan cepat selesai, terus kemudian aku langsung berangkat. Nah, ini planning, ini ham ini. Terus niat, niat itu adalah ketika awal melakukan, awal melakukan, atau awal melakukan, atau yang dianggap awal ketika melakukan. Semisal puasa, niat puasa kan nggak pas subuh, malam hari, itu sudah dianggap niat. Itu sudah dianggap niat. Waktu sahur niat, padahal belum subuh, karena nggak mungkin ngepaskan dengan subuh, masyaqqah, berat. Nanti masuk dalam kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan bisa menarik kemudahan. Hakikatun. Hukmun, hukumnya niat. Hukumnya niat al-wujubu ghaliban, biasanya wajib. Biasanya wajib. Ada juga yang tidak wajib, semisal tadi yang kita sampaikan, perbuatan-perbuatan yang nggak butuh niat, perbuatan yang tidak butuh niat. Tapi biasanya hukum niat wajib dalam kebanyakan ibadah atau perbuatan. Sudah, 2 hukmun. Mahallun, tempatnya niat. Tempatnya niat ada di dalam hati, ada dalam hati. Wan nutqu wat talaffudu, mengucapkan, melafadzkan, sunnatun. Sunnatun, dah. Itu pendapat jumhurul ulama, melafadzkan niat sunnah. Tempat niat sepakat ulama hati. Gak ada beda pendapat, tempatnya hati. Sedangkan kita yang sering terjadi perbedaan di dalam melafadzkan. Sebagian mengatakan bid'ah, sesat, nawaitu usolli. Melafadzkan itu bid'ah. Tapi jumhurul ulama mengatakan
bahwa melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Ada juga yang berpendapat hukum sunnah melafadzkan niat itu bagi orang yang masih awal ibadah yang kemungkinan perlu dibantu untuk dilafadzkan. Orang untuk menghadirkan hati itu perlu dibantu dengan lafadz. Perlu dibantu dengan lafadz. Semisal umpamanya Anda menghitung kawan ini 1, 2, 3, 4 umpamanya dihitung yang tidur nih, dihitung yang tidur 1, 2, 3, 4, 5 dihitung tidur ya, tidur. Kalau umpamanya Anda tanpa menyebut 1, 2, 3 itu, Anda cuma mikir gini aja yang tidur, gitu ya. Terus kemudian Anda ada telepon atau dipanggil sama kawan, Ustaz, kemudian kita noleh. Oh ya, kita lupa tadi. Kita lupa berapa tadi. Tapi kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ustaz, saya noleh. Iya. Habis saya ingat lagi apa? 6 karena sudah diucapkan. Karena sudah mengucapkan itu membantu hadirnya hati. Sama juga demikian. Bagi orang mengatakan usolli fardhol asri, aku bersengaja sholat asar 4 rakaat makmuman, dalam omongan lisan itu supaya hati kita hadir. Sholat asar. Tapi kalau Anda nggak bilang usolli fardhol asri, langsung Allahu Akbar saja, saya takut hati Anda tidak kemana-mana, entah terpikir asar pun tidak, terpikir asar pun tidak, menyebut makmuman saja tidak, sedangkan niat makmuman wajib, pikirnya udah Allahu Akbar gitu aja. Padahal di dalam niat sholat bagi yang berjamaah ada 4 diwajibkan. 1 kalau dilafadzkan, aku sholat asar, fardu, makmum. 4 ini wajib ada di dalam hati kita. Selain 4 sunnah, mustaqbilal kiblah, ngadep kiblat, 4 rakaat, adaan, kodoan, itu sunnah itu. Tapi yang wajib 4 ini tadi. Kalau dilafadzkan bahasa Arab, usolli fardhol asri makmuman. Dah, ini wajib nih. Menghadirkan 4 ini di dalam hati wajib. Ketika Anda sholat, Allahu Akbar, hadir ndak 4 ini? Disinilah pentingnya melafadzkan niat. Melafadzkan itu menjadi sunnah karena membantu hadirnya hati. Segala hal yang membantu hadirnya hati hukumnya sunnah. Contoh, Anda sholat di belakang tembok, sunnah. Anda sholat di depan pintu, makruh, karena ganggu orang. Lagi pula orang lalu lalang, Anda akan nengok. Oleh sebab itu, kalau ada orang sholat pakai kaos tulisan-tulisan, suruh mundur, jangan ditaruh di depan, itu ganggu, itu bikin orang tidak khusyuk, bikin orang tidak. Apalagi kaosnya gambarnya kecil-kecil, bermacam-macam, ada gambar anak, ada gambar cewek, ada gambar kuda, ada gambar sepombok, ada gambar akhirnya otaknya yang di belakang melayang-layang kemana-mana. Kadang-kadang tulisan-tulisan yang lucu, ya, ini taruh di belakang nih, jangan taruh depan. Ada orang pakai kaos tulisannya adalah bodoh kalilah orang yang baca tulisanku ini. Ya kan kurang ajar, kan kurang ajar. Kita baca juga kok, ya kan gitu kan ya. Kan kayak gitu kan ganggu hati. Ketika ada orang sholat di pakai kaos-kaos kayak itu, suruh mundur, gambar-gambar suruh mundur, udah di soft belakang aja, jangan ganggu. Bukan saya ngatakan haram, tidak, tapi ganggu orang sholat.
Termasuk depannya, depan arah jangan dikasih tulisan. Jangan dikasih tulisan. Ya. Kadang sebagian masjid depan laporan keuangan. Jadi kita sholat ini nengok pemasukan, pengeluaran. Nengok, ngitung pula kau. Iya kan? Ganggu kayak gini nih. Nampak kali kalau BKM-nya enggak ngerti. Oke kan gitu kan? Jangan letakkan di depan. Jangan letakkan di depan karena mengganggu. Itu ya. Maka ini tadi kita sampaikan, sebagaimana perkara yang mengganggu khusyuknya sholat itu makruh, kita tidak mengatakan haram karena kan nggak semua orang ya. Bisa aja orang itu tidak terpengaruh, bisa saja. Haram itu kan kalau sudah yatahaqqaq, udah jelas mudorotnya, udah jelas bahayanya, nah, baru itu haram. Ya. Oleh sebab itu ulama beda pendapat, rokok itu haram apa makruh, kan gitu ya. Nah. Ya, kenapa tidak dipastikan mudorotnya langsung? Beda kalau racun, nah langsung matilah kau, nah, gitu ya. Rokok bisa juga haram. Kalau kau udah kena penyakit jantung, udah paru-parumu udah bonyok semuanya, udah hitam semuanya, masih ngerokok, haram bagimu, mati kau, kan gitu kan. Nah, ada mudorotnya, tapi mudorotnya nanti-nanti, ya itulah yang lam yatahaqqaq, tidak pasti. Bukan berarti tidak pasti itu artinya tidak ada mudarat, bukan. Tapi tidak langsung. Wa ila sebetulnya ya semua makanan ada manfaat, ada mudarat. Kau makan tempe aja ya mudarat, kan gitu ya. Kau makan tahu aja, hari-hari tempe sama tahu aja, apa enggak? Darah tinggi juga kau, ya kan gitu ya. Kawan dikasih daging kau tempe aja, ya darah tinggi lah. Kawan dikasih ayam kau yang tempe aja terus, ya darah tinggi, ya gitu ya. Maka ya pastinya apa itu ada batasan-batasannya. Nah ini tadi kita sampaikan apa itu hukumnya wajib niat itu melafadzkan sunnah. Hakikatun, hukmun, mahallun, tempat tadi mahallun, tempatnya di hati, melafadzkan sunnah, mahallun. Wa zaman itu masanya niat. Kapan masanya niat? Para ulama mengatakan semua ibadah masa niat adalah awal ibadah itu sendiri, kecuali puasa dan zakat. Jadi puasa dan zakat. Puasa dan zakat. Puasa dan zakat boleh sebelumnya. Bahkan kalau puasa kayaknya harus sebelumnya karena mudarat kalau dipaskan dengan subuh. Selain itu di awal niat. Salat awal niat apa? Takbiratul ihram. Wudu awal wudu apa? Basuh muka. Nah di sini kadang-kadang sering juga orang yang salah, baru buka keran udah nawaitul wudu'ah, baru buka keran nawaitul wudu'ah, belum kumur-kumur, belum masukkan air ke hidung. Nanti waktu basuh muka nggak ada nawaitul wudu'ahnya, keliru lah. Ya, pastinya ketika nawaitul wudu'ah itu adalah ketika membasuhkan air ke muka. Paham? Tengoklah nanti kau wudu, ayo. Kebanyakan orang ketika buka keran sudah nawaitul wudu'a, baru gini nih, nawaitul wudu'a. Muka nggak ada niat nawaitul wudu. Padahal pertama kali ibadah kapan? Membasuh muka. Pertama kali wudu basuh muka. Ya. Maka di sini tuan, penting dalam semua ibadah kalau bisa dibuat target untuk kita bahas fikihnya.
Yang kami maksud adalah wudu sholat itu kan ibadah hari-hari itu. Usahakan hari ini bahas wudu dalam bentuk praktek. Hari ini muka sama tangan, besok kepala sama kuping, besoknya lagi kaki sama doa. Detail dengan diamalkan, detail dengan dipraktekkan, supaya wudhu Anda lebih sempurna. Wudhu Anda lebih sempurna. Itu ibadah hari-hari itu Pak Bang. Ibadah hari-hari, ibadah hari-hari masih tetap aja kayak anak kecil wudhunya. Kadang saya dapetin orang tua, bapak-bapak, wudhunya tangan itu nggak sampai siku, nggak sampai siku. Sini ini masih kering sini nih, nggak sampai siku. Gini aja, asal gini aja. Hah? Wudhunya anak-anak. Kenapa? Ngambil di TV pun ada. Wudhunya anak-anak, adzan maghrib sampai di sini aja. Padahal sampai siku itu bukan pendapat ulama, Al-Quran. Iya kan? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi sampai siku. Maka perlu ibadah yang hari-hari itu untuk diperhatikan, jangan ibadahnya anak-anak. Nanti setelah selesai wudhu, seminggu wudhu, seminggu berikutnya sholat. Anda pikirkan takbiratul ihram gimana? Kadang-kadang ada udah tua-tua, udah bapak-bapak, takbiratul ihram salah. Dia pisah antara akbar sama bar, dipisah. Itu salah. Pernah kok orangnya ya mudah-mudahan karena udah mati, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah. Saya ingatkan nggak terima, tetap ngotot jadi imam. Allahu Akbar, aknya itu didiamkan. Allahu Akbar, tak boleh dipisah itu. Takbiratul ihram itu ada banyak syaratnya. Belajarin sungguh-sungguh. Ya kan? Fatihah dibelajarin. Berapa banyak baca iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, iyyaka. Iyyaka, iyanya itu double tasydid. Bahkan disebut di dalam Fathul Mu'in, iyyak tanpa tasydid artinya ad-dau, cahaya. Jadi kalau diartikan dengan bahasanya, letter lucknya, iyyaka na'budu, kepada cahaya aku menyembah. Iyyak itu ad-dau, cahaya. Mestinya tasydid, iyyaka. Ya tidak harus berat kali sampai iya, nggak sampainya. Kita orang nggak nyuruh kayak gitunya. Kita nggak sampai kemudian sampai mubalaghah itu ya ndak. Tapi beda antara tasydid sama ndak tasydid Fatihah. Contoh ringan saja, berapa banyak bapak-bapak tua bahkan udah haji, sholat fardu duduk, bilang ndak sah, gitu loh ya. Betul nih Ustaz, ndak sah. Sholat fardu kok duduk, berdiri. Ustaz ndak bisa sujud, nggak bisa rukuk. Nanti nggak bisa rukuk, nggak bisa sujud kok duduk. Tapi berdiri, dohirnya ya mampu. Lihat dia jalan kaki dari rumahnya ke masjid. Apa nggak bisa berdiri? Kan berdiri bisa. Tapi aku nggak bisa rukuk Ustaz. Ya udah nanti kalau rukuk kau duduk. Sujud nanti duduk, isyarat. Tapi ketika baca Fatihah wajib, karena itu rukun. Anda baca nggak usah kitab-kitab bahasa Arab, kitab terjemah aja ada. Berdiri bagi yang mampu, berdiri bagi yang mampu. Itu rukun nomor 3. Niat takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu. Sebelum Fatihah itu ada berdiri bagi yang mampu. Maka ketika takbiratul ihram, ketika Fatihah itu wajib berdiri.
Cobalah bapak-bapak kau bilang kayak gitu, oh dimarahin kau. Siapa pula kau? Baru ngaji di Ustadz Sumitra gitu. Itulah jahil. Ya kan? Meskipun udah haji 3 kali. Ya, bukan karena faktor hajinya Pak, ilmu. Maka ini tadi kita sampaikan berapa banyak urusan ibadah hari-harian masih perlu untuk dipelajari lebih seksama. Gimana ruku, gimana iktidal, gimana sujud, ya turunnya gimana, kayak onta atau enggak, ya kan itu ada bahasan semuanya. Termasuk juga tingkatkanlah zikir-zikirnya. Ada subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Wah, sampai umur segini pun itu aja. Ya enggak apa-apa, istiqomah Ustaz. Bukan istiqomah, kaunya yang enggak mau bertambah gitu ya. Ada banyak doa zikir ruku. Ya. Semisal apa itu namanya? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kemudian subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Itu juga termasuk doa. Ya. Termasuk juga doa juga roka'a sam'i wa basori, khosya'a sam'i wa basori wa mukhi wa admi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Doa ruku. Sujud ada beberapa doanya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Ada doa lagi juga. Ya. Allahumma ighfirli dzambi. Allahumma ighfirli dzambi. Awwalahu wa akhirah. Terus alaniyatahu wa sirrah. Allahumma ighfirli dzambi kullah dikkahu wa jullah awwalahu wa akhirah alaniyatahu wa sirrah. Doa ketika sujud. Allahumma ighfirli dzambi kullah. Ya Allah, ampunkan dosaku semuanya. Dikkahu wa jullah. Yang kecil yang besar. Awwalahu wa akhirah. Awalnya dan akhirnya. Alaniyatahu wa sirra, terang-terangannya dan rahasianya. Doa ketika sujud. Doa ketika takbiratul ihram. Doa iftitah. Banyak macam-macamnya, ditingkatkanlah. Ini tadi kita anjurkan untuk setiap hari ada fikih, dilengkapkan urusan ibadah supaya dalam ibadah tersebut kita lebih sempurna. Hakikatun, hukmun, mahallun, wa zaman, kaifiyatun, cara dalam niat. Kalau disebutkan takhtalif bi ikhtilafil manwi, berbeda dengan perbedaan-perbedaan apa yang diniati. Kalau yang diniatin sholat wajib, maka cara niatnya kayak gini. Kalau niatnya adalah sholat sunnah, niatnya kayak gini. Sunnah mutlak, niatnya kayak gini. Raful hadas, niatnya kayak gini. Orang yang tayammum, niatnya kayak gini. Dan berbagai macam niat-niat berbeda. Kemudian yang keenam syartun, syaratnya niat. Syaratnya niat ada beberapa syarat niat. Satu, syaratnya niat Islam. Kalau niatnya orang kafir nggak dianggap. Niat syaratnya orang kafir nggak dianggap. Kecuali beberapa hal. Semisal umpamanya seorang perempuan ahli kitab punya suami muslim. Terus kemudian istri ahli kitab haid. Setelah haid suci, maka perlu wajib mandilah. Nggak boleh setelah suci belum mandi kemudian hubungan suami istri, haram. Mandi ini wajib niat. Kecuali ini orang kafir niatnya dianggap. Niatnya dianggap.
Demikian juga termasuk sumpahnya orang kafir. Sumpah orang kafir perlu kepada niat atau enggak? Berbagai macam permasalahan, yang penting secara umumnya niat disyaratkan ada Islam. Syarat kedua tamyiz. Kalau niatnya anak kecil yang belum tamyiz, tidak sah, tidak dianggap. Yang ketiga, al-ilm bin manwi, mengetahui dengan yang diniatkan. Mengetahui dengan yang diniatkan fardu apa sunnah, harus tahu dia. Dia ibadah ini fardu atau sunnah, harus tahu. Nggak boleh kemudian asal niat, udah yang penting puasa, nggak bisa. Puasanya wajib apa sunnah? Udah yang penting aku ikut sholat belakang orang itu, nggak bisa. Nggak boleh kayak gitu. Ngeluarin duit, lo niat zakat atau niat sedekah? Udah yang penting keluar, nggak bisa, jatuh dari zakat. Harus mengetahui yang diniatkan. Kemudian syarat yang keempat, termasuk juga ilm bin manwi. Tadi kita sampaikan mengetahui dengan dia diniatkan, apakah fardu atau wajib dan lain sebagainya. Kemudian diantaranya lagi tidak melaksanakan atau terjadi sesuatu yang menafikan niat. Kalau terjadi yang menafikan niat, maka niatnya batal. Contoh wudu, tengah-tengah wudu kentut, ya udah batal lah, mulai dari awal niat balik lah. Bukan kok kemudian kentut, lanjutin aja karena belum selesai, nggak bisa. Niatnya batal, ya otomatis ibadahnya batal. Tengah-tengah sholat kentut, ya udah batal. Niatnya juga batal. Udah. Kemudian berikutnya adalah syarat tadi, yang terakhir wa maksudun hasan. Tujuannya nih niat. Tujuan niat ada dua. Satu, membedakan ibadah dari adat istiadat. Membedakan ibadah dari adat istiadat. Ini sudah pernah kita sampaikan. Perbedaan antara mandi seger-segeran sama mandi ibadah. Perbedaannya, tujuannya di sini letak niat. Antara duduk-duduk ibadah dengan duduk-duduk ngobrol. Antara itikaf sama ngobrol beda. Termasuk tadi makan. Perkara mubah. Makan bisa jadi ibadah, bisa tidak ibadah. Dengan apa? Niat. Tidur bisa ibadah dengan tidak ibadah. Jadi niat. Perbedaannya dengan niat. Kemudian yang kedua adalah membedakan tingkatan-tingkatan ibadah. Tingkatan-tingkatan ibadah dibedakan. Antara wajib dengan sunnah. Sunnah pun juga berbeda-beda. Antara sunnah yang memiliki waktu sama yang sunnah yang tidak memiliki waktu. Antara sunnah yang ada ketentuan, ada sunnah mutlak, ada. Sholat sunnah, ada sholat sunnah qobliyah, ada ba'diyah. Kan gitu, sama-sama sholat sunnahnya. Sholat malam, ada sholat tahajud, ada sholat witir, ada sholat hajat, ada sholat taubat, meskipun sama-sama malamnya. Sholat pagi, ada sholat duha, ada sholat isyraq, ada sholat istikharah, ada beda-beda. Sama sunnahnya, gimana cara membedakannya? Niat. Niat. Baik tingkatan dari sunnah ke sunnah atau sunnah ke wajib. Yang membedakan adalah niat. Pelaksanaannya sama. Antara subuh sama duha, sama pelaksanaannya. Kunut sunnah. Orang subuh nggak pakai kunut sah. Itu ya. Maka ini tadi kita sampaikan. Yang membedakan ibadah, kedudukannya adalah niat. Ini tentang masalah kaidah al-umuru bimaqasidiha. Nanti akan kita bahas kaidah-kaidah cabang dari satu kaidah umum ini. Ada beberapa kaidah-kaidah cabang yang menjadi perbedaan para ulama. Semisal umpamanya permasalahan lil wasail hukmul maqasid. Sarana itu hukumnya
ngikut kepada tujuannya. Sarana hukumnya ngikut kepada tujuannya. Tujuannya haram, maka sarananya jadi haram. Tujuannya wajib, sarana ini jadi wajib. Sehingga termasuk nanti ada kaidah mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Perkara wajib tidak menjadi sempurna kecuali dengan itu perkara, maka perkara itu hukumnya wajib. Contoh, sarung tidak wajib. Tapi kalau kau sholat nggak punya sarung, punya duit, beli sarung hukumnya wajib. Beli air tidak wajib hukumnya. Tapi ketika air tidak ada, wudhu harus beli air. Dan kalau tidak beli kau nggak wudhu, sedangkan kau punya duit, maka beli air hukumnya wajib. Maka nanti juga akan dipertanyakan permasalahan-permasalahan yang lain. Ya, umpama ini. Nah, apakah boleh melakukan pertunjukan untuk dakwah? Nah, sekarang diarahkan, apakah pertunjukan perkara mubah atau haram? Kalau perkara haram, maka niat tidak berpengaruh. Misalnya yang kita bahas beberapa majelis yang lalu. Perkara haram tidak terpengaruh dengan niat baik. Nggak boleh orang mencuri niatnya aku niat bantu fuqara masakin, nggak boleh. Berzina niatnya aku kepingin nyenengkan ibu-ibu itu, nggak boleh. Kok nyenengkan pula kau? Tetap haram, haram. Itu ya. Haram tidak terpengaruh dengan niat. Nah ini tadi pertunjukan itu ada perkara haram atau mubah. Ketika itu perkara haram maka tidak terpengaruh. Oleh sebab itu dulu ulama-ulama kita tidak cocok dengan istilah nada dan dakwah, tidak mau. Kenapa? Nadanya pakai gitar haram. Beda kalau umpamanya nada dan dakwah, nadanya pakai rebana, nadanya pakai musik yang dihalalkan, beda. Tapi kalau nada atau musiknya musik haram, maka tidak terpengaruh niat-niat baik. Wallahu alam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada majelis-majelis yang akan datang. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Cukup ngaji insyaallah 1 jam. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa kulli niyyah salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Fatah ya Alim ya Dzal Jud wal Ihsan ya Dzal Karam wal Wafa ya Alim asri wa akhfa. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadukas salihun wa na'udzubika min syarri ma sa'alaka min Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadukas salihun. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.